Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Waduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan.
Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan,
seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa.
Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, Bang. Bang, jangan mau, Bang. Turun, Bang. Turun ini ke dalam kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik.
Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Ini
Bang, turun, bang. Bang, jangan mau, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun. Bang, ayo bang, kerja bareng bang. Aduh, bang. Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin
Saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun. Maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Bang, buka. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya.
Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi.
Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Bang, buka. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan
pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, bagi coklat. Bang, ayo bang, kerja bareng bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara.
Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut.
Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun. Maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa
kesehatan diberi oleh Yang Maha Kuasa, kemampuan pendidikan diberi oleh Yang Maha Kuasa, suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini dalam kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang.
Waduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan
ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan.
Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi.
Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali
pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngobrol, turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara.
Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut.
Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan mau, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa
kesehatan diberi oleh Yang Maha Kuasa, kemampuan pendidikan diberi oleh Yang Maha Kuasa, suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang.
Waduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut
diikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, kerja bareng bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan.
Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi.
Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan mau, bang, turun, bang. Turun, ini gak kelihatan kamera. Turun, baju coklat. Bang, ayo bang, kerja bareng bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali
pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara.
Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut.
Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun. Maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa
kesehatan diberi oleh Yang Maha Kuasa, kemampuan pendidikan diberi oleh Yang Maha Kuasa, suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sabar bang.
Waduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan
ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sabar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan.
Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi.
Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan.
Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, Bang. Bang, jangan ngomong, Bang. Turun, Bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan,
seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa.
Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, teman turun, bang, jangan turun, bang, turun, bang, turun ini nggak kelihatan kamera, turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik.
Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Ini
Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin
saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya.
Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi.
Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, Bang, turun, Bang. Bang, jangan ngomong, Bang, turun, Bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, bagi coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di GOR Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan.
Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Waduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan,
seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa.
Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, Bang. Bang, jangan turun, Bang. Turun, Bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun. Maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, Bang. Bang, buka. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik.
Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra.
Bang, tas, bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, kerja bareng bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera.
saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sabar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya.
Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi.
Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sabar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan
pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, tambang turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat, maju cepat. Bang, ayo bang, kerja bareng bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara.
Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut.
Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, Bang. Bang, jangan ngomong, Bang. Turun, Bang. Turun ini dalam kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa
kesehatan diberi oleh Yang Maha Kuasa, kemampuan pendidikan diberi oleh Yang Maha Kuasa, suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak bisa kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang.
Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu dan saya sangat
menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan
pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara.
Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut.
Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, Bang. Bang, jangan ngomong, Bang. Turun, Bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sabar bang. Aduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa
kesehatan diberi oleh Yang Maha Kuasa, kemampuan pendidikan diberi oleh Yang Maha Kuasa, suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang.
Waduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan
ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan.
Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi.
Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sabar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di GOR Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan.
Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, tambang turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan,
seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa.
Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Waduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik.
Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra.
Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, bagi coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera.
saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya.
Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi.
Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Bang, buka. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan.
Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sabar bang. Aduh, bang. Bang, buka. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan.
seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa.
Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, kerja bareng bang. Aduh, bang. Bang, buka. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik.
Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Ini
tas, bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, kerja bareng bang. Aduh, bang. Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin
Saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun, ini nggak bisa kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya.
Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi.
Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan
pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara.
Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut.
Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, Bang. Bang, jangan ngobrol. Bang, turun, Bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, keluar bang. Aduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa
kesehatan diberi oleh Yang Maha Kuasa, kemampuan pendidikan diberi oleh Yang Maha Kuasa, suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak bisa kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang.
Aduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di GOR Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan
ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Bang, buka. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan.
Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi.
Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di GOR Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan
pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara.
Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut.
Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa
kesehatan diberi oleh Yang Maha Kuasa, kemampuan pendidikan diberi oleh Yang Maha Kuasa, suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sabar bang.
Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah.
kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali
pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara.
Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut.
Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa
kesehatan diberi oleh Yang Maha Kuasa, kemampuan pendidikan diberi oleh Yang Maha Kuasa, suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang.
Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah.
kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali
pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, tambang turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat, maju cepat. Bang, ayo bang, kerja bareng bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara.
Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut.
Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa
kesehatan diberi oleh Yang Maha Kuasa, kemampuan pendidikan diberi oleh Yang Maha Kuasa, suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang.
Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah.
kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan
pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun ini dalam kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara.
Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut.
Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, Bang. Bang, jangan turun, Bang. Turun, Bang. Turun ini dalam kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa
kesehatan diberi oleh Yang Maha Kuasa, kemampuan pendidikan diberi oleh Yang Maha Kuasa, suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang.
Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah.
terharu dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, bang. Bang, jangan turun, bang. Turun, bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Bang, buka. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan.
Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di GOR Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan.
Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, Bang. Bang, jangan ngomong, Bang. Turun, Bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju cepat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan
seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian, jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa.
Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra. Bang, turun, Bang. Bang, jangan ngomong, Bang. Turun, Bang. Turun, ini nggak kelihatan kamera. Turun, maju coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik.
Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan input. Input juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi. Belakangan heboh video pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik dalam acara internal Rakornas Partai Gerindra. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberikan penjelasannya. Prabowo Subianto mengatakan ucapan itu hanya dilontarkan di forum internal keluarga Gerindra saja. Calon presiden nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan sesuatu hal. Saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Minggu 17 Desember, Prabowo Subianto meminta pernyataannya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan bahwa ucapan dasmu etik tersebut sejatinya wajar saja diucapkan. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo Subianto diduga mengungkit kembali pernyataan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies Baswedan bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Namun belakangan Hakim MK yang memutus perkara itu dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tribuners, pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal dasmu etik di Rakornas Gerindra bocor dan viral di media sosial. Setelah menuai beragam respons, akhirnya Prabowo angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Prabowo mengatakan ucapan tersebut merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu, dirinya merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Ia bahkan berkelakar menanyakan siapa yang menyuruhnya bertanya terkait pernyataan tersebut. Respons Prabowo itu disampaikan pada Minggu 17 Desember 2023 selesai menghadiri acara relawan di Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal etik viral di media sosial. Ia mengulangi pertanyaan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal etik dalam debat Capres perdana pada Selasa kemarin. Dalam video viral itu, Prabowo terlihat berdiri di podium berlogo Partai Gerindra. Kemudian keluarlah kata-kata yang bocor ke media sosial dan disambut teriakan serta tepuk tangan kader Gerindra.
Bang, tas, bang, turun, bang. Bang, jangan ngomong, bang, turun, bang. Turun ini nggak kelihatan kamera. Turun, bagi coklat. Bang, ayo bang, sebentar bang. Aduh, bang. Bang. Soal pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam Rakernas Gerindra ditanggapi oleh jubir Timnas Amin Surya Chandra pada Minggu 17 Desember. Surya mempertanyakan etika Capres Prabowo. Menurutnya, etika merupakan hal yang menjadi pedoman untuk mengatakan yang benar dan menunaikan janji. Ia menambahkan pernyataan Prabowo membantu rakyat mengerti sosok Prabowo yang sesungguhnya. Sementara itu sebelumnya Tribuners jubir Prabowo yakni Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim pernyataan Prabowo merupakan bercandaan. Ia menegaskan pernyataan itu bagian dari candaan Prabowo pada kader internal Partai Gerindra. Prabowo sendiri juga sudah memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan pembicaraan dalam keluarga atau internal Partai Gerindra. Selain itu dirinya juga merupakan orang Banyumas sehingga terbiasa menyampaikan hal-hal serupa. Prabowo Subianto kemudian meminta agar hal ini tidak menjadi persoalan besar dan tidak dibesar-besarkan. Prabowo Subianto mengunjungi acara relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Gor Soekarno-Hatta, Blitar pada hari ini. Selain Prabowo, Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga turut hadir. Deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia untuk Prabowo Gibran diikuti oleh para petani dan relawan. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidato dan menyapa serta mengucapkan terima kasih kepada para relawan atas dukungannya. Prabowo bahkan mengaku mendapat energi tambahan untuk menghadapi Pilpres 2024 setelah bertemu dengan para relawan dan petani di Blitar. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama saat pemilu, tidak memandang kedudukan dan jabatan. Seluruhnya sama, yakni memiliki satu suara. Untuk itu ia meminta agar seluruh masyarakat benar-benar mempertimbangkan pilihannya. Hal ini karena akan mempengaruhi hidup mereka, anak-anak, hingga cucu-cucu selama 5 tahun ke depan. Kemudian jika pilihannya salah, maka tidak boleh mengeluh hidup sulit. Nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya merasa sangat dekat dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Saya tadi minta izin
Saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Saya